Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya lah alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu bertatap muka melalui aplikasi Zoom dalam rangka kegiatan dialog Ramadan. Semoga tentunya kita berharap seluruh amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini yang alhamdulillah hari ini sudah masuk ke hari ke-11. Semoga amalan-amalan kita baik itu tadarus kita, qiyamul lail kita, saum kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan seluruh karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Ashifa, dialog Ramadan untuk pekan ini mungkin kondisinya berbeda dengan dialog Ramadan pekan sebelumnya, mengingat berbagai hal yang memang saat ini mungkin rekan-rekan sudah mengetahui bersama. Kita mencoba untuk meminimalisir kerumunan di lingkungan Rumah Sakit Islam Ashifa. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah di tengah-tengah koneksi kita ini sudah hadir Pak Ustadz Aan ya, Pak Ustadz Aan. Saya lupa sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz Damang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Ustadznya sudah hadir di tengah-tengah koneksi kita di Zoom. Beliau Pak Ustadz Aan Suryana SAG MMPD. Ya, untuk rekan-rekan ketahui beliau adalah salah satu aktivitasnya mungkin dengan berbagai banyak aktivitas. Salah satunya adalah beliau kepala sekolah SMP IT Al-Ghifari. Laras Pak Ustadznya? Laras bisa. Alhamdulillah. Meskipun saya pun belum pernah bertemu dengan Pak Ustadz, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka langsung melalui aplikasi Zoom dengan Pak Ustadz. Insya Allah siang hari ini kita akan melaksanakan dialog Ramadan. Temanya Ramadan sebagai sarana tarbiyatun nafs. Tarbiyatun itu apa ya? Pendidikan ya. Jiwa ya, nafs itu jiwa. Ini akan sangat sesuai dengan konsen kita Rumah Sakit Islam Ashifa, di mana salah satu menjadi rumah sakit Islam syariah, di mana maqasid syariah salah satunya adalah penjaga jiwa. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan rumah sakit atau tentang syariah ini sendiri. Nah, untuk rekan-rekan nanti seperti yang disampaikan Bu Diah tadi sebelumnya akan ada hadiah karena ini dialog ya. Jadi harus aktif dari rekan-rekan. Rekan-rekan nanti di akhir nanti ada pertanyaan, silahkan untuk memanfaatkan fasilitas Zoom ya. Di sini ada raise hand mungkin ya. Nanti Bu Dia mungkin bisa lebih fokus karena admin bisa memanfaatkan aplikasi emoticon raise hand ya atau angkat tangan. Jadi kalau ada pertanyaan, rekan-rekan klik raise hand. Ya, bukan melambaikan tangan ke kamera, bukan ya. Ini dialog Ramadan, bukan acara dunia lain, bukan ya. Jadi Anda klik raise hand. Kalau melambaikan tangan ke kamera itu di dunia lain ya. Jadi nanti rekan-rekan silahkan kalau ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang mau didiskusikan, mohon untuk bisa memanfaatkan aplikasi tadi yang raise hand tadi. Baik, untuk mempersingkat waktu juga kepada rekan-rekan karyawan mohon di mute aplikasi Zoom-nya sehingga curhatan-curhatan untuk buka apa nanti sore, sahur nanti sedang apa, kapan THR keluar itu tidak terdengar oleh kita semua di sini ya. Mohon di mute seluruhnya. Mangga untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ustadz Aan untuk bisa memulai acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di mana absennya? Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Terima kasih kepada Kang Dasa yang sudah memimpin acara kita pada kesempatan hari ini di Dialog Ramadan. Hadirin di studio dan rekan-rekan tenaga kesehatan, karyawan-karyawati di Rumah Sakit Ashifa yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah dari Allah, kita semua bisa dipertemukan meskipun dalam kondisi yang sedikit berbeda ya. Kalau kemarin saya dengar itu bisa dengan bertemu langsung dengan jamaah, tapi hari ini kita alhamdulillah ditugaskan untuk bisa berdialog dengan Hiwatul Iman semuanya melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus mengisi kesempatan ini dengan hal yang baik tentu saja. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Baik, Hiwatul Iman semuanya. Adapun materi yang disampaikan kepada kita untuk kita sharing bersama oleh panitia dikasih judul Tarbiyah An-Nafas ya. Tadi sudah diantarkan oleh Kang Dasa itu bahwa makna dari tarbiyah adalah pendidikan ya, dan tentu saja tepatnya adalah kalau tarbiyah ini memiliki arti itu upaya untuk membina, mendidik, ya, memelihara, menjaga serta membimbing. Gitu. Seperti yang kita tahu bahwa kalimat Rob itu adalah apa yang kita temukan dalam Al-Quran menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya bukan sekedar mencipta, akan tetapi memelihara, menjaga dan sebagainya. Gitu. Kalau kita memahami dari kata tarbiyah an-nafas, itu sebenarnya tidak ada masalah. Apalagi sudah disampaikan benar yang namanya Ramadan itu adalah merupakan sarana yang sudah Allah sediakan untuk kita bisa membina, mendidik, memelihara diri ini atau hati ini. Tapi tentu saja ya lebih dari itu adalah makna yang terkandung setelahnya tarbiyah itu. Ya. Kenapa kita harus mentarbiyah nafas atau diri kita? Karena tentu saja adalah ya bahwa harus ada usaha dari kita untuk kita tetap bisa memelihara dan menjaga akan kesucian jiwa ini. Sehingga kita akan temukan ya bahwa pada saat kita membina, memelihara, mendidik, membimbing itu kaitan dengan membersihkan sisi dalam diri manusia yang disebut dengan an-nafas. Dari apa? Itu dari sifat-sifat yang tercela yang pada akhirnya harus kembali menuju kepada fitrahnya, menuju kepada kesuciannya. Memang ada dikenal kalau di literatur yang mungkin bisa dibuka, silahkan. Ayo nama gampang, tinggal dibuka googling. Di sana akan ditemukan ada istilah tasfiyah, ada istilah tarbiyah, ada istilah tazkiyah. Ya. Nah, tarbiyah ini adalah tujuannya akhirnya kita harus mengerucut kepada tazkiyatun nafas. Bagaimana menjadikan hati ini tetap bersih karena terpelihara dan terjaga. Hal tersebut tentu saja ya dilatar belakangi dengan beberapa ayat Al-Quran. Ya. Kalau kita berbicara tentang tazkiyah, antara lain adalah surah Al-Jum'at ayat yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dalam ayat itu kita garis bawahi ada kalimat ya yang dinyatakan wa yuzakkihim.
Dan ini kita tahu di antara tugas utama Rasulullah SAW, salah satunya adalah tazkiyah. Tazkiyah di sini ya lebih kepada arti pada saat bisa menjaga kesucian itu, atau dengan kata lain mengembalikan diri manusia yang pada hakikatnya sebenarnya adalah itu sudah berada di dalam kesucian. Mungkin ihwatu iman, rekan-rekan semua ya, karyawan-karyawati Rumah Sakit Ashifa masih ingat bagaimana Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172 ya. Betul, yang ketika dinyatakan ya wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim ya dzurriyyatahum ya wa asyhadahum ala anfusihim. Ada kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Para mufasir sepakat bahwa ayat ini adalah memberikan penegasan setiap manusia, orang itu sudah tertanam di dalam dirinya ada yang disebut dengan fitrah ketuhanan ya. Sekalipun itu Fir'aun atau Namrud atau siapa saja, termasuk orang-orang kafir, kata ayat ini sebenarnya sudah dibekali di dalam dirinya ada fitrah kesucian ya. Lebih jelas lagi adalah di dalam surah Ar-Rum ya ayat 30 itu diterangkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa yang menjadi fitrah manusia itu adalah al-Islam. Berarti setiap orang ya sudah tertanam di dalam dirinya itu fitrah ketuhanan yang dengan kata lain itu berada di dalam Islam. Ya, kita tambahkan dengan keterangan hadis yang sudah sangat masyhur dan kita hafal hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya. Fa abawahu ayyuhawidanihi wa ayyunassiranihi wa ayyumajjisanihi. Hadis ini memberikan penerangan dan penegasan bahwa sesungguhnya setiap yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ya, karena ditunjukkan dengan beberapa keyakinan, sebut saja ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, maka para ahli hadis memberikan penegasan makna fitrah yang tersebut di dalam hadis tersebut adalah al-Islam. Jadi setiap orang itu sudah berada di dalam Islam. Ya. Nah, itulah perlunya sekali lagi kembali kepada pernyataan kaitan dengan bagaimana kita wajibnya memelihara ini. Jadi sebenarnya kita ya sudah punya semuanya fitrah itu, tinggal kita bisa menjaga dan memeliharanya. Gitu. Buat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berikutnya adalah pada saat kita mengatakan bahwa tujuan akhir daripada tarbiyah ini adalah tazkiyah an-nufus, ya, yaitu berkaitan dengan mensucikan jiwa, maka tentu saja secara keseluruhan ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau al-Islam itu semuanya adalah mengarah dan mendorong kita agar kita menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang suci. Ya, kenapa? Karena tentu saja adalah ya, nanti atau kelak kita akan diminta apabila kembali kepada Allah pun harus dalam keadaan bersih lagi, gitu ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran kita tahu ya bahwa nanti tidak ada yang bermanfaat di dalam kehidupan ini illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan qalbu dengan hati yang bersih, itu ya diantaranya. Kemudian juga ya seruan kepada mereka yang memiliki hati yang bersih, nafas yang bersih, itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Al-Quran mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli
jannati. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa merasakan benar bahwa pada saat kita masuk kepada bulan Ramadan yang memiliki sebutan atau nama yang sangat banyak, maka para ulama memang menyebut diantaranya adalah kalau Ramadan itu kesempatan untuk mentazkiyah diri. Atau juga dengan prosesnya yang disebut dengan mentarbiyah. Karena ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keunikan dan keagungan ya bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Tuh, ya. Kalau kita ingat di khotimah yang Allah muliakan, kita ambil saja bagian yang sering disebut ya kata atau menyebut kata syahrul Ramadan itu adalah dengan syahrun mubarak. Karena Rasul pernah menyampaikan, qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Ar-Raghib Al-Isfahani itu menyebutkan kata al-birkah itu adalah memiliki definisi subutul khair fi syai'i. Tempatnya atau tetapnya kebaikan di dalam segala sesuatu, ya. Dan kalau kita ambil ayat Al-Quran yang mengatakan misalnya, sesungguhnya Allah sudah menurunkan dari langit ma'an, maka akhirnya mubarakan. Air itu adalah yang memberikan keberkahan. Nah, yang memberikan keberkahan berarti tetap di dalam kebaikan. Karena air itulah yang memberikan kebaikan di dalam kehidupan. Sehingga tumbuhlah, suburlah tanah, tumbuh tumbuh-tumbuhan ya yang sangat bagus dan seterusnya. Terlebih lagi kalau ya yang disebut misalnya ketika kalimat lain kaitan dengan keberkahan Ramadan itu seperti sumur. Nah, ya, sumur ya itu selalu diambil airnya begitu dan dia memberikan manfaat ya. Dan biasanya adalah sumur itu semakin digunakan biasanya akan semakin penuh diantaranya. Apalagi kalau bicara tentang bi'ru Zamzam, bicara tentang sumur Zamzam yang sampai dengan hari ini, masya Allah ya, ketika setiap orang seluruh dunia mengambilnya, tetapi tidak pernah tidak pernah habis begitu. Betapa ini memberikan gambaran keberkahan daripada air itu. Tetapi ada yang menjadi penyebabnya keberkahan itu. Kenapa? Karena ketika tempat itu digunakan, diisi oleh orang-orang yang senantiasa menjaga kebaikan, maka insya Allah selama itu akan kemudian didapatkan keberkahan. Sama seperti misalnya kita berada di rumah sakit ini, yang tugasnya melayani masyarakat kaitan dengan bagaimana kita membantu, ya. Maka apabila diniatkan untuk memberikan kebaikan, maka selama itu insya Allah kebaikan dari Allah akan ngocor kepada kita semuanya. Nah, makanya itulah kenapa kita senantiasa ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Nah, ikhwatul iman, tentu saja itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hatinya sudah terdidik, konteksnya begitu ya, dengan tarbiyah yang ada. Lagi-lagi semuanya sudah ada pada bulan Ramadan gitu. Makanya kenapa seruan di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka tentu saja yang disentuh terlebih dahulu adalah kesiapan dirinya sebagai seorang yang beriman ataukah tidak. Kita yakin apabila orang itu sudah merasa dirinya beriman, maka setidaknya adalah dia sudah punya modal dirinya adalah sebagai seorang yang baik atau yang bersih. Nah, pada saat kita dipanggil ibadah iman, kita harus senang ya, karena penyebutan kata atau seruan dalam Al-Quran ternyata tidak hanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu begitu. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ada panggilan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Nah, sementara ini ada seruannya kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi itu menjadi modal bagi kita semuanya apapun berkenaan dengan kesiapan diri ya. Lamun urang hatena henteu bersih, konteksnya tidak siap dengan hati ini, tentu saja tidak akan senang ketika datangnya bulan Ramadan. Anu kapikirkeun teh ya
tedahar, tidak makan siangnya, capek lah dan lain sebagainya, leles lah, nyuduh wae dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi ini kita paham ya. Kalau kita mengambil kepada hal lainnya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seluruh ketetapan yang Allah sebutkan runtutannya kaitan dengan syariat yang ada kaitannya dengan ibadah saum itu selalu semuanya adalah mengerucut kepada kesiapan hati ya, mengerucut kepada kesiapan kebersihan diri bagaimanapun juga ya. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu tanpa kebersihan diri ya. Misalnya ya, ketika kita bangun untuk melaksanakan sahur, pastilah wegah, haroream dan lain sebagainya. Tetapi ketika hati yang bersih ini mengatakan kalau bukan karena berkah, kalau bukan karena kebaikan, maka mendingan terus aja tidur begitu ya. Nah, tetapi karena kita melihatnya dengan kesucian diri, maka kemudian kita akhirnya bangun untuk menggapai keberkahan yang oleh Rasul dikatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokatan begitu ya. Demikian juga dengan ibadah yang lainnya, wabil khusus kaitan dengan saumnya itu sendiri. Ya, saum ketika dinyatakan al-imsak anil akli wasyurbi itu para ulama justru ketika dalil yang digunakannya itu adalah as-saumuli wa anna ajzibihi, maka di dalamnya adalah ya ada ajaran untuk menetapkan sejauh mana sifat ihsan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sebab bisa digambarkan, kita pernah menyampaikan di bulan-bulan atau di tahun yang lalu ya. Jadi coba kalau ibu atau bapak pas mau buka puasa, mau buka saum itu sudah siap dengan makanannya di depan, begitu ya. Tinggal 2 menit lagi, gitu ya. Kira-kira berani tidak untuk langsung membatalkan memakan itu? Ya, pasti tidak akan ada yang berani. Ya, sekalipun ada yang akan memberikan hadiah, misalnya begitu, di hadiahan 10 juta, sok batal ayeuna 2 menit deui, pasti tidak akan ada yang mau, begitu ya. Di hadiahan 2 miliar begitu ya, kira-kira mau tidak begitu ya. Nah, rada mikir kali ya, 2 miliar mah lumayan begitu ya. Oke, tapi tentu saja tidak demikian, ada duitna ge di Ustaz gitu ya. Nah, yang jelas karena itu sudah tertanam di dalam dirinya kesiapan diri sebagai sebuah kesucian. Maka demikian juga pada saat waktunya berbuka. Ketika hadis mengatakan la yajalunas bi khairin, orang itu akan senantiasa ada dalam kebaikan, ma azalul fitro, selama dia menyegerakan buka saum pada saat sudah datang waktu saum. Berarti sama halnya ketika waktu saum, waktu buka itu sudah datang, maka bersegeralah untuk berbuka. Ketika misalnya ya Kang Dasa itu saya katakan ya pas datang waktu saum, kemudian ya, pas waktu buka saya katakan jangan buka, tahan dulu. Saya kasih uang 10 miliar. Ya, harusnya mengatakan oh nggak bisa, saya harus buka begitu. Nah itu semua karena sudah ada kesiapan yang ada pada diri. Itu kaitan dengan bagaimana nufus kita itu sudah ditarbiyah dengan tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qiyamul Ramadan kadzalika, demikian juga dengan qiyamul Ramadan begitu ya. Qiyamul Ramadan yang kita lakukan ya selama ini barangkali kita ada sedikit tersendat, malas. Tapi ketika Ramadan kapaksa lah gitu ya untuk melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan dengan keterpaksaan yang ada, karena ini masih dengan tarbiyah kaci ya. Ada ngaran-ngaran pendidikan mah dipaksa kaci itu ya. Ya. Untuk kebaikan memang harus dipaksa ya. Seperti kepada anak ya, kalau kita sudah yakin bahwa itu adalah baik ya, sesekali dipaksa boleh itu untuk dilakukan. Ya, supaya apa? Supaya terbiasa, akhirnya ada riyadhah kaitan dengan tarbiyah ini dan kemudian sudah menjadi akhlak yang ada di dalamnya. Nah, runtut iman yang Allah muliakan, demikian berbagai macam yang ada kaitannya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kaitan dengan tarbiyah ini. Tadarusan, pantenan gitu sama. Tadarusan juga sama seperti itu.
Terlebih lagi apabila iwatu iman, ya jamaah sekalian, karyawan-karyawati rumah sakit Ashifa, ya, kalaupun misalnya lebih dari sekedar tadarusan membaca, tapi kemudian mengkaji maknanya, ya, dengan terjemahnya, mengkaji maknanya, ya, tafsirnya, mentadaburi daripada Al-Quran itu justru yang akan lebih baik, ya, bagi kita semuanya. Oleh karena itu, ya, kita ingin menyampaikan, ya, ada ini sebenarnya bisa dilihat Jampil sekarang. Saya menyuplik aja, mengambil, ya, itu apa namanya, bentuk saum, ya, menurut atau macam saum itu menurut Imam Al-Ghazali, gitu ya. Di dalam Asrarus Siyam, atau kurang lebih adalah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu akan ditemukan bahwa yang namanya saum itu, ya, Imam Al-Ghazali membagi kepada 3, ya. Yang pertama itu disebut dengan saum khusus, katanya gitu, ya. Saum khusus ini adalah, ya, saum yang hanya menahan lapar dan haus serta kemudian tidak berkumpul pada siang hari, ya. Nah, kalau hanya sekedar itu saja, nah, itu disebut dengan saum umum. Etama saum kebanyakan orang, begitu, ya. Anak kecil saja, anak kecil juga itu mah kuat biasanya, gitu, ya. Anak kecil itu lebih daripada orang tua, ya. Isuk-isuk gus ngabuburang, gus berang nganyonyore, gus nyore ngabuburit, ya. Gus tarawehan ulin keneh, jadi kuat begitu, ya, adanya. Tuh, ya. Orang tua kadang-kadang kalah. Bahkan untuk saum hanya sekedar tidak makan minum ini, ya, hewan pun binatang seperti itu, gitu, ya. Hayam itu kenyilenglem, itu kan tetuang teleut, gitu, ya. Gitu, ya. Nah, ini adalah saum kaitan dengan saum umum yang ada di dalamnya itu. Nah, yang kedua adalah saum khusus. Saum khusus adalah, ya, ketika orang saum rada ningkat ini, yaitu orang yang saumnya sudah bisa juga, ya, dia menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, begitu, ya. Itu dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan nilai daripada ibadah saum itu sendiri, begitu, ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, malam yada qola zur, ya, wal amila bihi wal jahla. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang kotor, yang zur, ya, kemudian juga berkata kotor dan lain sebagainya, falaisa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi hanya sekedar dia tidak makan dan tidak minum saja, tapi nilainya di hadapan Allah itu tidak ada, begitu, ya. Nah, jadi diminta oleh kita kaitan dengan yang khusus ini, ya, tentu saja akan lebih agak di atas sedikit daripada saum umum, begitu, ya. Nah, yang ketiga adalah bicara tentang saum khusus, kata Imam Ghazali. Nah, kalau saum khusus ini adalah ketika saumnya para nabi dan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan saumnya hati, sehingga mampu untuk, ya, menjauhkan diri di dalam dirinya itu kaitan dengan kesukaan yang begitu berlebihan terhadap dunia, ya, terhadap dunia itu. Hal tersebut, ya, bisa dipahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan Ramadan ada waktunya ketika Rasulullah melaksanakan i'tikaf misalnya. Maksudnya bisa dilihat dengan jelas pada saat Rasul sedang melaksanakan i'tikaf. Gitu. Ketika orang i'tikaf itu tidak ada yang dilakukan, dikerjakan, ya, kecuali qiraatul Quran, sholatnya, tentu saja saumnya, dan kemudian mengkaji hal-hal lainnya, begitu, ya. Paling tidak, ya, semuanya itu tidak terganggu dengan kehidupan dunia, ya. Kalau kita tanya misalnya, i'tikaf itu di mana dilaksanakannya? I'tikaf itu di masjid dilaksanakannya. Sementara masjid itu adalah rumah Allah, begitu. Terus rumah kita kemanakan? Ya. Jadi akan sangat terasa bagaimana kehidupan ini yang sangat sederhana, simple, kaitan dengan kebutuhan kita, begitu, ya.
Makanya watiman yang Allah muliakan, inilah yang disebut dengan saum khusus ya. Maksud kita adalah berkaitan dengan tarbiyatun nufus dalam hal ini ya, yang pada akhirnya akan mengarah kepada tazkiyatun nufus konteksnya, maka tentu saja ya apa yang ada atau syariat, segala syariat yang ada di dalam dinul Islam wabil khusus berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan itu, maka semuanya adalah bermuatan tentang tarbiyatun nufus yang ada di dalamnya, begitu ya. Makanya dengan keterangan atau hadis yang kita sudah sangat maklum sekali ya, yang mengantarkan tentang saum Ramadan itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Tidak ada kalimat yang lebih menegaskan kepada ya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maknanya kecuali diantarkan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci dalam hal ini ya. Jadi dengan kalimat bahwa Ramadan itu sebagai bulan untuk tarbiyatun nufus, berarti diminta bagi kita untuk tidak ya mensia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan di kesempatan yang baik ini ya, dengan berbagai syariat yang sudah ditetapkan, mulai dari kita mau tidur sampai kemudian kita tidur lagi, maka laksanakan itu dengan sebaik-baiknya ya. Dan tentu saja ya ada keberkahan lain yang pernah kita temukan adalah bahwa dengan saum ini tidak sekedar ada kaitannya dengan kebaikan ukhrawi, tetapi juga dengan kebaikan duniawi yang ada di dalamnya itu, begitu ya. Jadi ketika kita sedang melaksanakan saum kan kita merasakan ya seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada saat kita saum kita tergerak untuk mau membantu kepada yang lain, dan demikian kebaikan-kebaikan yang menggambarkan akan kebersihan diri kita ya. Barangkali itu yang menjadi pengantar bagi kita pada kesempatan ini ya. Untuk selanjutnya kita serahkan dulu kepada Kang Dasa. Silakan, tafadhol ya. Baik, jazakallah khairan Pak Ustadz atas materinya ya, penjelasannya terkait tadi kita bagaimana Ramadan ini menjadi sarana untuk tarbiyatun nafs ya. Tadi beberapa yang sudah saya catat di sini bagaimana memang sebetulnya Ramadan itu betul-betul kalau kita jalankan dengan baik, dengan sesuai dengan syariat Islam, itu betul-betul bisa menjaga kesucian jiwa kita. Dilanjutkan dengan bagaimana kita tadi dari di surat Al-A'raf ya, ayat ke-172 tadi, fitrah ketuhanan itu Islam ya. Tadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Sampai tadi di akhirnya memang diingatkan juga kita semua bagaimana kita mengisi Ramadan ini dari mulai tadi kita bangun untuk sahur, terus kita berbuka, melaksanakan ibadah-ibadah lain tentunya mari kita isi dengan hal-hal yang memang betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Aan. Untuk rekan-rekan mungkin jika memang ada yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan di sesi ini kepada Pak Ustadz, silakan untuk melakukan raise hand ya di aplikasi Zoom-nya. Di sini mungkin Bu Diah lebih terlihat siapa, ada Bu Gina ya? Betul, yang raise hand Bu Gina Indria, Pak. Yang raise hand Bu Gina Indria ya. Mungkin Bu Gina dipersilakan, ada yang mau dipertanyakan atau kita diskusikan terkait materi hari ini. Bu Gina, mangga. Sepertinya keklik Bu Diah itu ya. Kebijit ya sama Bu. Kebijit. Nyoba mungkin raise hand itu seperti apa gitu. Ya. Apa gerak-gerak atau enggak, mungkin ternyata enggak gitu. Sepertinya begitu. Mungkin dan ternyata ada sekarang udah enggak. Pak? Ada lagi yang lain mungkin? Rekan-rekan karyawan.
Bisa diaktifkan videonya mungkin? Atau jangan-jangan hanya ini saja ini? Ya, oleh karena itu pengajian tetap ya, absennya tetap membuat resume. Kami khawatirkan Zoom-nya di login tetapi tidak ada orangnya. Ya, ini udah connect YouTube ya, Bude? Ya, sudah Pak. Sudah ya. Connect YouTube. Oke, di YouTube ya. Jadi nanti Pak Ustadz nanti tetap bisa disimak oleh rekan-rekan yang dinas malam mungkin. Nanti bisa juga menyimak di link YouTube Rumah Sakit Islam Ashifa. Oke, rekan-rekan yang sedang online di Zoom, mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan melakukan raise hand atau mengaktifkan videonya. Ya, jika memang dicari emoticon raise hand-nya nggak ada, mungkin bisa diaktifkan videonya. Bisa langsung menanyakan kepada Pak Ustadz Aan. Nggak ada ya? Bu Is Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatannya. Pak Ustadz, mau tanya bagaimana kiatnya kita untuk mencapai puasa dengan derajat ya lebihlah Pak ke derajat Nabi mah ya Pak ya, karena kita jauh ya ibadah seperti Nabi gitu ya, atau pada alim ulama yang udah termasyhur atau apa. Jadi bagaimana kiatnya kita sebagai ibu rumah tangga, pekerja juga untuk mendapatkan sempurna gitu Pak. Karena kalau yang di rumah mungkin setiap udah sholat bisa tadarus gitu ya Pak, bisa wirid gitu. Kalau kita yang lagi kerja karena dengan adanya pekerjaan. Mungkin itu yang saya minta dari Pak Ustadz, bagaimana pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Haji. Mangga ke Pak Ustadz dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya materinya tidak terlalu berat ini karena sudah disampaikan bahwa sudah pasti keseluruhan apa yang ada pada Ramadan ini isinya adalah tarbiyah an-nafs ya, satu itu. Tapi indah sekali ketika kita barusan mendengar pertanyaan ya, kira-kira seperti apa supaya kita bisa menjaga itu secara runtut sehingga kemudian kita bisa melaksanakan saum seperti saumnya Rasulullah SAW ya. Ada beberapa hal yang secara langsung kaitan dengan saum ya, yaitu diantaranya adalah kita sudah tahu ya menetapkan saum setiap malam kalau yang namanya kita akan melaksanakan saum Ramadan ya. Kemudian juga berdasarkan keterangan malam yubayit layatasyam pada siamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan diri untuk saum besoknya maka tidak ada saum baginya. Yang dimaksud tentu saja tidak terfokus kepada apa yang harus diucapkan, tetapi setidaknya ada maksud dan ada action pada saat kita benar-benar besoknya akan melaksanakan ibadah saum. Ya. Kemudian yang kedua sudah jelas melaksanakan sahur ya, di dalamnya itu adalah dengan disunahkan untuk mengakhirkan. Nah, demikian juga kaitan dengan ini tadi melakukan aktivitas sehari-hari di dalamnya tanpa mengurangi nilai daripada ibadah saum itu sendiri ya. Saya yakin bagi kita ya itu mudah-mudahan bisa melakukan aktivitas seperti apa yang kita lakukan, kita laksanakan ya. Lebihnya adalah selama itu bukan maksiat maka itu akan menjadi kebaikan dan ada pahalanya bagi kita begitu ya. Nah, itu jadi catatan bagi kita semuanya karena ya tentu saja ada perkara-perkara yang konteksnya mubah di dalamnya itu. Sekali lagi selama itu bukan maksiat maka itu akan menjadikan kebaikan bagi kita dan akan kemudian mendapatkan pahala ya. Demikian juga kaitan dengan menyegerakan puasa saum sudah disampaikan tadi, kemudian menghidupkan malamnya yang ada di dalamnya, dan kemudian senantiasa berzikir dan berdoa di setiap ada kesempatan. Nah, dalam konteks ini kita maklum dan paham, ibu-ibu apalagi ada saatnya tidak saum, ya, atau tadi disampaikan bahwa kita juga sibuk dengan bekerja yang lain. Nah,
Saya tadi katakan bahwa selama itu bukan maksiat, maka itu adalah akan menjadi kebaikan. Jangan khawatir, ya. Ibu bisa berzikir, ya. Itu bisa mengucapkan dengan lafal kita. Setidaknya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pada saat kita duduk sedang bekerja, tafadhol, dan itu kan tidak akan mengganggu pekerjaan. Ya, artinya justru akan lebih kita akan konsen melakukan itu, ya. Nah, jangan juga terhalang pada saat misalnya kita sedang halangan ibu-ibu, sedang mens misalnya seperti itu, ya. Berzikir dan berdoa terus saja, ya. Dan itu tidak terhalang konteksnya, tidak menggugurkan faida sa'alaka ibadi ani fa inni qarib, tafadhol, silakan. Kemudian juga bagi ibu-ibu jangan dianggap remeh pada saat dia berusaha menyiapkan, ya, buat makan, buat sahur, itu sama, gitu, nilainya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah saum, ya. Bahkan kata hadis itu dengan tidak dikurangi nilainya, tuh, ya. Jadi intinya sebenarnya apapun yang menjadi kebaikan bagi kita, apalagi, ya, mengikuti seperti yang saya katakan tadi, runtutan yang kalau di sehari-harinya melakukan itu dan menjaga itu, nah itu, ya, insya Allah itu tetap akan menjadi kebaikan, ya. Jangan disangka kalau yang namanya ngurus budak itu tidak ada pahala. Kita tahu yang namanya ngurus anak, ya, sudah terbiasa di hari-hari biasa itu. Tetapi kalau bulan Ramadan, Allah mengatakan itu pahalanya wa ana adzibihi. Sesungguhnya berapa dilipat gandakannya itu tergantung saya, tergantung Allah dalam hal ini, ya. Jadi jangan pernah terhalang untuk tetap kita melakukan kebaikan, ya, meskipun misalnya kita dalam kondisi sedang halangan dan lain sebagainya. Barangkali itu, Bu, gitu, ya. Jadi masih terbuka banyak kebaikan. Terima kasih, syukron Ibu Ais, hatur nuhun. Ya, jazakallah Pak Ustadz. Betul, tadi saya pernah mendengar sebuah keterangan itu Pak Ustadz yang tadi bacaan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu ya. katanya sesuatu yang sederhana tapi ucapan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan, ya, tapi katanya timbangannya berat katanya. Iya, betul. Pernah saya mendengar, ya, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin Bu ada satu lagi yang raise hand, Bu Gina Indria, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk istilah tadarus di bulan Ramadan. Apakah kita cukup membaca saja Al-Quran sampai khatam? Apakah kita harus mengetahui arti dan maknanya gitu? Iya. Sebaik-baiknya. Iya. Baik. Iya, itu saja, Bu. Ya, itu aja sementara. Mangga, langsung Desa. Mangga. Oh, mangga, Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, ya. Memang sudah menjadi istilah bagi kita kaitan dengan tadarus itu, ya, umumnya memang baca, ya. Padahal kaitan dengan tadarus itu sebenarnya maknanya diajar. Darosa itu artinya diajar. Tadarus itu, ya. Bacanya sendiri itu namanya qiraah. Gitu, ya. Makanya tadarus ini sebenarnya, ya, salah satu metode dari mempelajari Al-Quran. Kalau qiraah artinya berkumpul atau mengumpulkan. Ketika ada abjad-abjad atau kalimat-kalimat yang terkumpul, kemudian kita bunyikan, itu namanya qiraah. Nah, tadarus sebenarnya itu memiliki makna lebih dalam daripada qiraah. Karena tadarus itu artinya mempelajari. Nah, kalau mempelajari berarti mencakup di dalamnya lebih dari itu. Ya, baiknya di samping misalnya membaca, bagi yang sudah bisa membaca. Nah, kalau bagi yang belum bisa membaca, ketika diajar maca itu tadarus juga sama. Begitu, ya. Bagi yang sudah bisa membaca, maka kemudian mendalami dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, itu namanya tadarus juga di dalamnya. Begitu, ya. Tapi tidak salah ketika kita mengatakan, ya, dalam tanda petik tadarus teh urang mah maos nya gitu, ta dugitan ka hotam.
mangga etama ya, tafadhol silahkan begitu. Jadi tentu saja al-ahsan yang lebih baik apa? Yang lebih baik mempelajari dalamnya. Jadi jangan sampai Quran itu adalah hanya qiraahnya saja tetapi tidak dimengerti maknanya. Bukankah itu ya sesuatu yang pada zaman baheula katanya, zaman Belanda itu ya dibolehkan untuk dibacanya tetapi tidak dibolehkan untuk memahami maknanya, kan seperti itu. Sekarang tidak bisa seperti itu. Karena Al-Qur'an itu jangan hanya fi jauf ahadikum, jangan hanya sampai di mulutnya saja, tetapi harus bisa menjadi bentuk dirinya ya. Seperti ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul? Jawabannya khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi leres Bu Ginanya, jantan lebih apa namanya? Lebih memperdalam itu lebih bagus. Dan itulah justru yang namanya tadarus. Lebih dalam lagi, Karesa, itu namanya Bu Gina, itu lebih dalam lagi namanya tadabur. Ari tadabur mah mengetahui dari sesuatu yang tidak nampak. Ari tadabur teh diambil dari kata dubur. Ari dubur teh bujur. Ari bujur teh bagian akhir. Kita tidak akan makan sambal lamun geus dipikirkeun bakal mencret. Nah gitu. Jadi kita tahu bagian yang akhir namanya tadabur gitu. Nah, itu barangkali okay. Baik, atur nuhun Pak Ustadz, mudah-mudahan cukup ya Bu Gina penjelasannya. Untuk Kang Ramadi Teguh mohon maaf karena memang sesi waktu juga untuk yang waktunya ya Bu Diah ya. Betul Pak, paling untuk yang menjawab pertanyaan 2 orang Pak dari Ustadz nanti. Oh, 2 orang atau 3 orang? Mungkin 2 ya Pak, yang tadi 2 orang pertanyaan boleh kita kasih hadiah ya Pak, yang tadi oh iya bertanya. Betul, iya. Oh, boleh. Good, simple saja itu. Yang menyampaikan pertanyaan ya. Betul. 2 orang lagi yang menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Ya, bangga Pak Ustadz karena ini katanya dari diklat ada hadiah lagi. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan 2 pertanyaan, satu-satu dulu mungkin. Nanti rekan-rekan yang memang nanti bisa menjawab silakan untuk melakukan raise hand. Ya. Mangga Pak Ustadz ada pertanyaan mungkin. Baik, mungkin yang pertama ya bisa tolong dibacakan ya dengan bacaan yang baik begitu. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Tafadhol. Sok marukah heula. Ada yang hafal? Terlalu susah mungkin, terlalu susah ya. Ada yang berminat tapi Pak Syahid ini Pak. Oh jangan, jangan Pak Syahid. Ustaz Syahid mah tekaci katanya. Jangan Pak Syahid. Boleh kasih hadiah tapi THR-nya potong Bude. Aduh, ini mah diskriminatif ini. Aduh. Oke. Ada yang lain mungkin? Sudah terlalu banyak Pak Syahid. Dulu masa orientasi saja pas dialog Ramadan sering dapat hadiah soalnya Pak Syahid. Jawab terus pertanyaan Ustadz. Jadi sudah banyak di lemarinya itu dari mungkin Ustaz Syahid yang menjawab tadi, tapi hadiah nanti dikasihkan sama orang lain mungkin. Ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang bisa menjawab tadi yang disampaikan Pak Ustadz. Surat Ar-Rum ya tadi itu? Ya betul, Ar-Rum ayat 30 ya. Ar-Rum ayat 30. Ini belum ada yang raise hand ini. Belum ada ya? Belum ada yang izin menjawab ini, raise hand, silakan. Ini ada yang ke saya Japri, Pak Udi bisa katanya. Nih. Pak Udi mangga diantos. Mangga, sok Pak Udi di Ar-Rum. Ya, lagi nyari dulu halamannya ini. Nah, ini Pak Udi nih. Silakan Pak Udi dibaca surat Ar-Rum. Ya lagi nyari dulu Pak halamannya. Enggak, surat Ar-Rum yang fasih bisa membaca tafsirnya betul. Hadiahnya ini ya. Al-Qur'an terjemah warna ungu, lihat ya. Cantik kan? Tuh, cantik kan? Ya, silakan yang bisa menjawab. Ya, silakan. Pak Udi, surat Ar-Rumnya bukan yang kayak di surat undangan itu, bukan. Tadi beda lagi itu ayat. Yang Ar-Rum yang di surat undangan itu beda. Ada Pak Udi?
Aya, arum di undangan mah ayat 21. Nah, laras saya tahu. Aduh. Oh, ada yang sudah raise hand ini Bu Siapa? Lia Nurmalasari, Pak. Oke, Oh, oke, nah, mangga. tafadhol, silakan. Bu siapa? Bu Lia ya. Mangga Bu Lia. Bu Lia Nurmalasari duluan ya, yang keduanya Bu Sri Karyuni. Ya, Yang mangga Bu pertama Lia. Bu Lia, yang keduanya Bu Sri, tapi yang duluannya Bu Lia. Ya, mangga Bu Abdi Lia. telat pengintannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, Terus Pak Ustadz. oke, iya. Hatur nuhun Bu Lia. Hatur nuhun, syukran. Jazakumullah. Alhamdulillah. Baik, na'am. Syukran Ibu. Ya, Ibu Lia hatur nuhun. Bu Lia ya berarti. Next ya. Ya. Next Mangga question, yang oke. kedua pertanyaannya Pak Ustadz. Oke, silakan. Iya, yang gampang aja ya, yang gampangnya. Ya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa tingkatan kaitan dengan tingkatan saum ya, menurut Imam Al-Ghazali itu ya. Nah, pertanyaannya, nama lengkap Imam Al-Ghazali itu siapa? Ada yang tahu nama lengkap Imam Al-Ghazali? Aduh, jangan searching dulu Google atuh. Itu Pak Udi itu lagi searching Google. Pak Udi ketinggalan. Enak juga nih sambil hiburan. Siapa? Udah ketemu Pak Udi? Silakan di unmute Pak Udi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pak Abu Udi. Hamid Muhammad. Pak Ustadz. Abu. Yang lengkap, yang lengkap. Hamid Muhammad Ya. bin Abu. Muhammad Al-Ghazali. Iya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Iya, betul. Ya, terkenal dengan Imam Al-Ghazali. Kebiasaan Pak Udi. Iya. Ya. Kebiasaan. Oke. Turun Pak Udi. Nanti pertanyaan-pertanyaannya tadi. Oh, Kang Inu tadi chat ya. Kang Inu udah jawab tapi di chat. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Iya. Nanti dibagi dua saja hadiahnya dengan Pak Udi. Hadiahnya apa Bu dia? Hadiahnya boleh Pak. Apa? Ada ini ya. Ah ya itu. Mau kena itu? Betul Pak. Masa Pak Udi pakai mau kena? Ganti ya, nanti kita ganti saja dengan sajadah aja ya Pak. Soalnya Iya. tapi ya. Untuk yang tadi dua orang yang bertanya, Bu Gina Indria dengan Bu Eis, dapat ini ya satu orangnya. Alhamdulillah ya. Ya, nanti silakan. Apa itu handphone kami. apa? Ini handphone buat minum Pak. Oh, tumbler. Tumbler. Oke. Ya, Silakan baik. nanti hubungi kepegawaian saja. Ya, nanti untuk rekan-rekan tadi yang bertanya maupun yang menjawab pertanyaan selesai acara mangga untuk bisa merapat ke ruang subbagian kepegawaian ya, temui Bu Diah. Mungkin karena waktu juga Bu Diah ya, sudah jam 14.00. Mungkin untuk Pak Ustadz bisa ditutup kegiatan dialog Ramadan hari ini. Mangga. Baik, rekan nakes yang saya hormati, ya karyawan-karyawati Rumah Sakit Ashifa, alhamdulillah barangkali itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya jauh dari kata sempurna, tapi luar biasa, alhamdulillah kita sudah mengisi waktu ini dengan sesuatu yang insya Allah bermanfaat, ya.
dan apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Aan atas materi yang disampaikan hari ini. Kepada rekan-rekan juga terima kasih yang sudah hadir di kegiatan Zoom meeting di Dialog Ramadan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi dimulai dari Dialog Ramadan mendapat keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja Bu Dia ya. Yang bisa kita ini. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.